Kalian pernah dengar tentang Abu Nawas? Tokoh jenaka yang selalu bisa mengelabui siapa saja, bahkan raja sekalipun. Kisah-kisahnya akan diulas di channel ini. Kalian akan ngakak terguling-guling sekaligus kagum dengan kecerdasannya. Kalau kalian suka kisah cerdas dan jenaka seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita seru Abu Nawas lainnya. Yuk, dukung terus channel ini. Biasakan nonton sampai selesai, simak baik-baik, dan siapkan tisu wajah. Sebelum dilanjut ke kisah-kisahnya, kita tengok dulu siapa Abu Nawas sebenarnya. Abu Nawas adalah tokoh terkenal dalam cerita rakyat Timur Tengah, khususnya dalam kisah-kisah humor dan kecerdikan yang berkembang di dunia Islam. Nama aslinya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, dan ia hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah sekitar abad ke-8. Kehidupan Abu Nawas. Abu Nawas lahir di Persia dan kemudian pindah ke Baghdad. Ia dikenal sebagai seorang penyair berbakat, terutama dalam syair-syair berbahasa Arab yang bernuansa humor, sindiran, serta filsafat kehidupan. Ia juga terkenal sebagai orang yang cerdik dan seringkali berhasil mengelabui lawan-lawannya dengan kecerdasannya. Apakah kalian sudah siap? Inilah kisahnya. Dikisahkan Abu Nawas telah ditinggal wafat ayahnya sejak kecil. Sang ibu membawanya ke sebuah kota di Irak karena alasan ekonomi. Abu Nawas kecil dititipkan kepada seseorang bernama Atar untuk melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan anak kecil. Walau begitu, Atar memperlakukan Abu Nawas dengan baik. Ia disekolahkan di sekolah Al-Quran hingga menjadi seorang hafiz. Suatu hari Abu Nawas berencana untuk menjual sang raja, yang tak lain dan tak bukan adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Sosok Abu Nawas sangat dikenal oleh Raja Harun Ar-Rasyid, yang memang mengagumi kecerdasan Abu Nawas dan raja sangat dekat dengannya. Dengan rencana tersebut, lantas Abu Nawas menghadap Khalifah Raja Harun Ar-Rasyid di istananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Paduka Raja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wahai Abu Nawas. Ngomong-ngomong, ente udah sarapan apa belum? Aneh belum sarapan, Baginda Raja. Oh begitu, kalau belum sarapan, pulang aja dulu. Sarapan di rumah, nanti sakit perut loh kalau kagak sarapan. Raja ini gimana sih? Kirain nanyain aneh belum sarapan, mau ngajak sarapan bareng. Masa udah jauh-jauh datang suruh sarapan di rumah? Anak cuma bercanda, Abu Nawas. Ya udah sarapan aja dulu sana. Biar aneh suruh Bibi Ijah nyiapin ya. Terima kasih tuanku. Aneh udah biasa kagak sarapan. Kalau sarapan aneh suka mules. Kalau aneh pagi-pagi cukup ngopi sama singkong 2 piring terus ngudut dah. Itu juga aneh udah bahagia banget. Perasaan Monas kelihatan dari Baghdad. Hihihi, bisa aja ente. Oke, lanjut dah. Kira-kira ada berita apa nih? Wahai Abu Nawas, lanjut Raja Harun Ar-Rasyid menegaskan. Begini Baginda, bahwa sengaja aneh datang ke sini. Pagi-pagi, karena ada sesuatu benda ajaib yang amat luar biasa di dalam hutan sana, dan benda ini penting untuk kelangsungan hidup Baginda dan kerajaan ini. Baginda yang mulia harus segera ke sana, karena mohon maaf, kagak bisa aneh katakan di istana ini. Mendengar hal itu, Khalifah Harun Ar-Rasyid tersebut menjawab dengan rasa penasaran. Apakah itu, wahai Abu Nawas? Sesuatu yang aneh yakin tidak pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia selama hidup. Oke, kalau begitu cepatlah ajak aneh ke sana untuk mengetahuinya. Abu Nawas memang terkenal sebagai sosok yang selalu membuat orang penasaran akan sesuatu. Karenanya ia kembali berkata, "Tapi, begini Baginda yang mulia." Tetapi apa Abu Nawas? Jawab sang raja, yang sudah tidak sabar dengan apa yang akan ditunjukkan oleh Abu Nawas. Oke Baginda, jadi begini sebelum kita ke sana. Ada hal yang harus Baginda lakukan. Apa itu Abu Nawas? Baginda harus menyamar sebagai rakyat biasa, supaya orang-orang tidak banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu. Sang raja yang sudah sangat penasaran, lantas mengiyakan anjuran Abu Nawas. Raja Harun Ar-Rasyid lalu bersedia, menyamar sebagai seorang rakyat biasa, dan keduanya pergi ke sebuah hutan.
Sesampainya di hutan, Abu Nawas mengajak mendekat ke sebuah pohon yang rindang dan memohon kepada sang raja untuk menunggu di situ. Lalu Abu Nawas menemui seorang badui yang merupakan penjual budak. Abu Nawas mengajaknya untuk melihat calon budak yang ingin dijualnya. Namun Abu Nawas mengaku tak kuasa menjual budak di depan matanya langsung. Ia mengaku budak tersebut merupakan temannya. Wahai saudaraku orang Badui, kamu lihat di sana, ada seseorang budak yang sangat miskin. Ia butuh sekali pekerjaan, ane ingin jual dia pada ente. Dia bertenaga besar, biasa kerja keras. Tapi cukup lihat dari jauh saja, ente pasti sudah bisa menilainya, ucap Abu Nawas. Setelah dilihat dari kejauhan, Badui tersebut merasa cocok dengan orang yang ingin dijual. Abu Nawas, usai kesepakatan terjalin beserta tanda tangan kontrak, Abu Nawas mendapat beberapa keping uang emas dan pergi begitu saja, tanpa diketahui oleh Raja Harun ar-Rasyid. Sang raja yang tidak tahu menahu terus menunggu Abu Nawas, sambil bergumam, brengsek sontoloyo, kemana perginya si Abu Nawas? Ane ditinggal sendirian dari tadi di sini. Modar ane digigitin nyamuk di sini, dengan perasaan kesal. Tapi sayangnya Abu Nawas justru tak kunjung menampakkan dirinya. Malahan terdapat seorang penjual budak yang menghampiri raja. Siapa ente? Tanya Harun ar-Rasyid. Aku adalah tuanmu sekarang, ujar Badui tersebut yang menghampiri sang raja, tanpa mengetahui bahwa yang ada di depannya sekarang merupakan seorang raja. Tadi apa maksud perkataan ente? Jawab sang raja dengan wajah yang memerah saking kesalnya. Dengan enteng penjual budak itu mengeluarkan surat kuasa seraya menjawab, Abu Nawas telah menjualmu kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya. Ente bilang apa? Abu Nawas menjual ane sama ente apa kagak salah nih? Benar kagak salah. Itu artinya kagak ada yang salah sama sekali. Jawab si Badui dengan nada membentak. Merasa makin geram, sang raja lantas berkata, ente tahu kagak siapa ane sebenarnya? Bodoh amat, kagak penting, ane kagak mau tahu siapa ente. Buat ane itu kagak penting, ujar sang Badui. Ia kemudian menyeret bahu Harun ar-Rasyid yang menjadi budak barunya ke belakang rumahnya. Sesampainya di sana, orang Badui tersebut memberikan kapak kepada Khalifah Harun ar-Rasyid dan memintanya untuk membelah serta memotong kayu yang sudah disiapkan. Sayangnya sang raja tidak mampu membelah kayu tersebut dengan baik. Malahan ia menggunakan bagian belakang kapak yang tumpul ke arah tumpukan kayu. Sang Badui melihat cara kerja budak tersebut, kemudian memarahi Khalifah Harun ar-Rasyid. Bagaimana si ente ini? Katanya biasa kerja keras, membelah kayu saja. Kagak becus, bentak si Badui. Sang raja membalik kapaknya sehingga bagian yang tajam mengarah ke kayu dan berusaha membelahnya namun tidak berhasil. Menurutnya pekerjaan tersebut terasa aneh. Dalam hati ia bergumam, seperti inikah derita orang-orang miskin demi mencari sesuap nasi. Harus bekerja keras lebih dulu. Aneh enak duduk di kursi kerajaan tinggal perintah semua tersedia. Makan enak setiap hari, tidur di kasur yang empuk. Aneh ngerti sekarang. Badui tersebut kerap memandang Khalifah Harun ar-Rasyid dengan tatapan heran dan berujung marah. Dirinya merasa menyesal telah membeli seorang budak bodoh dan lemah. Karena sudah tidak tahan, sang raja lalu berkata, Hei Badui, semua ini sudah cukup, ane udah kagak tahan. Mendengar hal itu, sang Badui semakin marah. Ia lalu memukul raja seraya berkata, Kurang ajar kau budakku, kau harus patuh kepadaku. Khalifah Harun ar-Rasyid yang tidak pernah disentuh oleh orang lain, tiba-tiba menjerit keras akibat pukulan dengan kayu yang dilakukan oleh si Badui. Karena tidak kuat, ia lalu berkata sambil memperlihatkan tanda kerajaannya, Hai Badui, aku adalah rajamu Sultan Harun ar-Rasyid.
Melihat hal itu, sang Badui langsung menjatuhkan diri sambil menyembah sang raja yang habis dipukulnya. Ampun Baginda Raja. Hamba benar-benar tidak tahu kalau Baginda adalah Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Tuan adalah Raja hamba. Sekali lagi mohon ampun Paduka Raja. Hamba jangan dipancung Paduka. Anak hamba 21 dari 7 istri. Kasihani hamba Paduka Raja. Ini semua ulahnya Abu Nawas, tuanku. Walau begitu, sang raja mengampuninya karena si Badui tidak tahu menahu mengenai dirinya yang merupakan seorang raja. Sementara itu, Khalifah Harun Ar-Rasyid sangat murka kepada Abu Nawas dan ingin segera menghukumnya. Dasar Abu Nawas si borokok, kurang ajar aneh dikerjain. Katanya ada benda ajaib di dalam hutan. Ternyata benda ajaib tersebut hanya sebuah kapak, ucap Raja Harun Ar-Rasyid sembari berpikir. Tapi aneh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berterima kasih kepada Abu Nawas yang telah memberikan pelajaran yang berharga hari ini. Sungguh aneh merasa bersalah terhadap orang yang tidak mampu untuk cari makan saja, harus banting tulang dan peras keringat begitu banyak demi anak dan istrinya. Apalagi sama orang Badui ini, istrinya sampai 7 dan anaknya 21. Masya Allah, kalah dah aneh. Kagak mikir apa nih orang, nafsu aja digedein, istri 1 juga kagak habis dimakan, gumam raja dalam hatinya. Ya Allah, semoga para pejabat aneh di kerajaan mengerti hal ini. Mereka tidak semena-mena terhadap rakyat. Seperti negara tetangga, bensin terus naik tapi bensinnya dioplos. Tarif tol naik, beras naik, bahan pokok naik. Apalagi mau lebaran begini, tabung gas langka, korupsi di mana-mana. Kacau dah. Lalu raja terdiam lama, dengan menundukkan kepala kemudian tertawa. Hahaha, benar-benar cerdik si Abu Nawas, dan pandai mendidik orang secara tidak langsung, sungguh penuh hikmah. Gumam raja sambil melangkah pulang dan sengaja tidak mau diantar orang Badui tersebut agar di jalan, raja dapat melihat rakyat yang dicintainya beraktivitas. Demikianlah kisah Abu Nawas kali ini, penuh kecerdikan dan kelucuan yang selalu membuat kita terhibur. Jangan lupa untuk menulis komentar tentang cerita ini. Jika kamu suka dengan kisah-kisah Abu Nawas, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya yang pasti akan lebih menarik.